Wahtajjatil Madinatu bil farah was surur. Semua orang Madinah saat itu gembira. Laki, perempuan, tua, muda, anak kecil keluar menyambut kedatangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki harta keluarin hartanya. Mereka yang memiliki buah-buahan mereka suguhkan buah-buahannya. Mereka yang punya sebidang tanah memaksa Rasul agar menerima pemberiannya. Di antara mereka ada yang memberikan lahan dan putranya sekalipun dikasih untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling utama mereka memaksa agar Rasul beristirahat di rumahnya. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW utusan Allah, la yaqul wa la yaf'al illa biwahyillah. Nabi itu tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan apapun kecuali wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka memaksa kepada Nabi, wahai Rasul, fadhal inap di rumah saya. Wahai Rasul, silakan mampir ke rumah saya. Wahai Rasul, silakan makan di rumah saya. Nabi hanya menjawab, khallu sabilan nagah fa innaha ma'murah. Kata Nabi, maaf, saya tidak bisa memilah kalian, salah satu di antara kalian. Biarkan unta saya melangkah kemana dia bertuju, di situ dia bertengger, di situ dia bersemayam, maka disitulah saya akan beristirahat. Maka berjalanlah unta yang ditunggangi oleh Rasul menuju dari satu lahan ke lahan lainnya. Akhirnya unta tersebut berhenti di halaman pekarangan rumah sahabat Rasul yang akan kita bawa hadis yang diriwayatkannya. Bertengger, bersemayam, berhenti itu unta di rumahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di rumahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari sampai 1 bulan. Sehingga Imam Abu Ayyub Al-Ansari gembiranya bukan main. Tidak akan makan beliau bersama istrinya dan putranya kecuali makanan sisa yang dimakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang sekarang masih membicarakan, mendiskusikan tentang arti barokah, bekasnya orang alim diperebutkan. 1400 tahun yang lalu sahabat lebih mengenal arti berkah kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ketika disuguhkan makanan-makanan untuk baginda Rasul, kebetulan pada suatu hari Rasul disuguhi makanan, di situ banyak bawangnya. Akhirnya Rasul tidak makan. Maka Imam Abu Ayyub Al-Ansari ketakutan, lalu datang kepada Nabi, wahai Rasul, mohon maaf, mungkin makanannya tidak enak, istri saya memasaknya tidak baik. Kata Nabi, tidak wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bukan saya tidak mau memakan karena makanan ini dan itu, tapi karena di sini di makanan ini ada bawangnya, ada buah-buahan dari pohon ini yang dimaksud bawang. Wa innama ana rajulun unadi rabbi, wa fi riwayatin ana rajulun unaji rabbi. Maaf wahai Abu Ayyub, saya ini salah satu makhluknya Allah yang setiap detik saya tidak pernah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mulut saya bau untuk saya gunakan berdiskusi melalui malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, wahai Rasul, maaf saya bertanya karena kami tidak akan makan kecuali makanan yang pernah kau sentuh dari tanganmu, baru kami akan memakan bersama keluarga. Akhirnya pendek cerita, Rasul ditempatkan di atas. Akhirnya Rasul meminta izin agar berada di bawah. Kenapa? Karena banyak tamu-tamu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena dipaksa, Abu Ayyub bersama istrinya pun tidur di atas rumah loteng. Mungkin saat itu rumah kondisi zaman dahulu masih bilik, atau ya pada zaman itu masih rapuh, terbuat dari kayu. Ketika air tumpah, maka Abu Ayyub Al-Ansari bersama istri dan anaknya kebingungan, ketakutan, buru-buru
diusap dengan pakaian-pakaian mereka, agar jangan sampai tetesan-tetesan itu jatuh mengenai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat takut tidak sopan kepada Rasul, sehingga beliau bersama istrinya ketika berada di atas tidak pernah berani berjalan di tengah rumahnya di atas. Kalau berjalan nempel-nempel di dinding-dinding, agar jangan sampai bertepatan kakinya berada di bawah kepala baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dapat berkah rumahnya ditidurin, disinggahi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan makanan yang dimakan bekas tangannya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Ayyub Al-Ansari minta izin sama Rasul menyimpan jenggotnya Rasulullah. Ya Rasul, saya menyimpan jenggotmu. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ya Abu Ayyub, la yusibuka syai'un abada. Kalau begitu ente gak bakal terkena musibah selama-lamanya. Jenggotnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam riwayat Rasul pernah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq melintasi beberapa kuburan. Tiba-tiba Rasul berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, ini kuburan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Rasul, saat ini sudah di stop sama Allah siksanya. Gara-gara apa ya Rasul? Gara-gara jenggotmu wahai Abu Bakar Siddiq jatuh persis di atas kuburnya penghuni kubur yang disiksa, di stop sama Allah SWT. Jenggotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, fa kaifa bi lihyati Rasulillah. Bagaimana dengan jenggotnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.